Kembali lagi bersama saya Khairul Ismam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode sampling. Kemudian saya akan membahas mengenai hal yang dipertimbangkan dalam menentukan sampling. Kemudian ketiga, saya akan membahas mengenai cara menghitung sample size. Yang keempat, itu saya akan membahas mengenai cara membuat laporan sampling. Dan terakhir, yaitu saya akan membahas mengenai cara membaca dari laporan sampling tersebut. Pertama, menurut PSA nomor 26, sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% dari saldo akun yang bertujuan untuk menentukan nilai karakteristik dari saldo akun tersebut. Sampling audit dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode statistik, dan yang kedua adalah sampling yang tidak menggunakan metode statistik. Pertama, saya akan membahas mengenai sampling dengan menggunakan statistik. Sampling statistik ada dua hal yang harus dipenuhi agar prosedur audit itu dikatakan sebagai sampling statistik. Yang pertama adalah penentuan sampel dilakukan secara random, dan yang kedua itu penilaian hasil audit harus dievaluasi secara matematis. Setelah itu ada metode sampling yang tidak menggunakan statistik. Metode ini digunakan untuk menentukan sampling atau sampel berdasarkan kriteria subjektif atau dari pengalaman auditor tersebut. Setelah itu kita akan menghitung sample size. Untuk menghitung sample size, yang harus kita ketahui adalah pertama, total saldo aset atau total aset dari perusahaan klien yang kita audit. Setelah itu kita menghitung overall maturity, yaitu rumusnya 2% dikali dari total aset. Setelah itu kita menghitung performance materiality dengan rumus 90% dikali overall materiality. Setelah mendapatkan performance materiality, kita menghitung sampling interval, yaitu rumusnya performance materiality dibagi dengan confidence factor. Confidence factor ini sudah ada ditentukan oleh ISA atau International Standard Audit. Kalau menggunakan 90%, confidence faktornya itu 2,3. Setelah mendapatkan nilai interval sampling interval, kita menghitung sample size. Sample size rumusnya population to be tested dibagi sama sampling interval. Population to be tested itu nilainya dari jumlah total saldo piutang
dikurang dengan nilai piutang terkecil, lalu hasilnya dibagi dengan sampling interval. Setelah didapatkan nilai sample size, baru kita membuat laporan sampling. Sampel size ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah sampel yang kita butuhkan dalam mengaudit suatu akun piutang. Untuk membuat laporan sampling, kita membutuhkan 5 kolom. Untuk kolom pertama yaitu nama pelanggan, kedua saldo piutang, ketiga total piutang, keempat sampel interval, dan kelima itu kolom yang menentukan apakah transaksi tersebut diinput ke dalam sampling atau ke dalam sampel atau tidak. Yang terakhir yaitu membaca dari laporan sampling. Ada 2 kriteria. Yang pertama yaitu apabila nilai piutang yang kita audit itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya, maka dikatakan itu understated. Dan apabila nilai piutang yang transaksi piutang yang kita audit itu lebih besar daripada nilai yang sebenarnya, itu berarti overstated. Demikianlah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.